Menyambut puncak pertemuan pemimpin negara-negara G20 Indonesia di Bali, TVRI hadir dalam acara menuju KTT G20 Indonesia dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Brigita Kue, inilah menuju KTT G20 Indonesia. Pertemuan tingkat tinggi G20 menjadi kerjasama negara anggota G20 untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Memerangi korupsi tidak cukup dengan mengandalkan penegakan hukum di dalam negeri, tetapi dibutuhkan kerjasama internasional. Hasil kerjasama ini pun diharapkan bisa dirasakan hingga ke daerah-daerah di Indonesia. Bagaimana Indonesia hingga pemerintah Provinsi Sumatera Barat melihat momentum ini? Berikut informasinya. Saya sebenarnya tidak terlalu berharap banyak ya. Yang paling penting dilakukan itu adalah sebenarnya bagaimana kemudian memberikan report kepada dunia internasional pemberantasan korupsi itu sendiri, baik itu dalam konteks pencegahan maupun juga dalam konteks penindakan. Estafet keketuaan atau presidensi G20 yang saat ini dipegang oleh Indonesia diharapkan dapat membawa angin segar untuk strategi penindakan korupsi di Indonesia. Posisi ini kan menjadi posisi yang sangat strategis ya di antara negara G20 yang kemudian sebagai penyumbang ekonomi terbesar dunia hari ini di 20 negara itu. Nah, Indonesia menjadi pemimpin atau leader di situ. Satu hal. Lalu yang kedua, saya sebenarnya tidak terlalu berharap banyak ya. Kenapa? Karena kan presidensi ini kan cuma 1 tahun. Dan ini kan juga jabatan yang kemudian digilirkan ya, kepada negara-negara anggota yang kemudian menjadi tuan rumah terhadap pelaksanaan KTT G20 sendiri. Jadi, nah, yang paling penting dilakukan itu adalah sebenarnya bagaimana kemudian memberikan report kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari segi tata kelola pemerintahan, dari segi tata kelola pemberantasan korupsi itu sendiri, baik itu dalam konteks pencegahan maupun juga dalam konteks penindakan. Lalu yang kedua, Indonesia kemudian perlu menyatakan di forum internasional itu penegasan komitmen Indonesia untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi sebagai isu global begitu. Mengacu dari indeks persepsi korupsi secara global, Indonesia berada di posisi ke-38 dengan skala 0 hingga 100 dari 180 negara. Indeks persepsi korupsi Indonesia berada di posisi 38 dari skala 0 hingga 100. Indeks mendekati 0 mengindikasikan korupsi suatu negara semakin tinggi, sedangkan indeks korupsi yang mendekati angka 100 menunjukkan sebuah negara semakin bersih dari korupsi. Berharap negara-negara anggota itu belajar ke Indonesia kayak enggak deh. Mungkin Indonesia harus belajar ke mereka gitu ya. Karena kita kan masuk masih di level menengah ke bawah gitu ya. Dalam konteks IPK kita misalnya kan masih angka 38. Yang itu kan kalau dari angka 100 itu kan kita masih di bawah rata-rata 50 itu ya. Lalu sebenarnya kita harus lebih banyak belajar juga kepada negara-negara maju yang anggota G20. Bagaimana sih mereka bisa mencapai capaian itu. Dan itu perlu akselerasi. Lalu yang kedua sebenarnya kita berharap forum ini juga di Indonesia digunakan Indonesia untuk meminta dukungan dan komitmen kerjasama dari negara-negara sahabat, bagaimana bisa mendukung Indonesia agar mengalami percepatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan sebagai negara yang sampai hari ini menghadapi problem terbesar yaitu adalah korupsi, saya pikir kita tidak perlu malu juga gitu. Jadi jangan hanya lip service ya. Jadi menjadi tuan rumah itu kan tidak selalu menampilkan yang baik, tapi bagaimana kemudian kita bisa bercerita bahwa
ada kondisi di negara kita yang kemudian perlu dibantu atau kemudian dikerjasamakan dengan pihak internasional. Jadi konsep kolaborasinya kan di situ begitu. Jadi tidak melulu kemudian menempatkan tuan rumah itu adalah segala-galanya begitu. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan kasus korupsi terbanyak di Indonesia adalah penyuapan, sementara terendah adalah merintangi proses penyidikan. Terakhir itu kan yang korupsi pengadaan lahan untuk tol ya, meskipun akhirnya bebas gitu ya. Tapi ada beberapa kasus yang kemudian ditangani oleh kejaksaan. Misalnya dugaan korupsi pembangunan gedung kebudayaan di Sumbar, lalu juga terkait dengan pembangunan masjid raya ya. Lalu yang sekarang lagi jalan itu KONI gitu ya. Saya pikir itu juga masih berjalan lah. Dari beberapa kasus dulu sempat heboh itu kasus korupsi dana COVID ya, angkanya sampai 4,5 miliar, tapi anggota DPRD mengatakan itu sampai 12 miliar. Dia lapor ke KPK tapi nggak ada tindak lanjut sampai sekarang. Bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat melihat peluang G20 sebagai momentum pemberantasan korupsi? Kita mendorong bagaimana kepatuhan terhadap aturan yang ada, dan kemudian juga bagaimana meningkatkan pedulian masyarakat. Nah, sehingga sekarang ini juga di Sumatera Barat juga ada di antara ASN kita, yaitu menjadi relawan-relawan yang kemudian yang disiapkan oleh KPK sendiri untuk mengedukasi. Forum G20 diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi Indonesia, utamanya dalam komitmen pemberantasan korupsi melalui kerjasama dan kolaborasi secara global. Usai melakoni laga di kompetisi Serie A, sejumlah klub kembali bersiap di fase kedua Coppa Italia. Genoa versus Spal, Selasa 18 Oktober 2022, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Parma versus Bari, Rabu 19 Oktober 2022, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sampdoria ditantang Ascoli, Kamis 20 Oktober 2022, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Coppa Italia tayang di kanal TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hello and welcome to Focus Today here on TVRI World, airing live from Jakarta with the latest reports from Indonesia and the world. 24-hour channel broadcasting in English with the latest, most comprehensive information on Focus Today. Diving into global issues with in-depth analysis on Think Tank. In the battleship maneuvering exercise, various battleships... Introducing the new strengths of Indonesia's artillery on national defense. Illustrating the beauty and uniqueness of diverse Indonesian culture on beautiful Indonesia. Namely, orang utan. Yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keuangan Sri Mulyani mengajak rombongan tamu dari negara G20. And don't miss out on exclusive coverage on Indonesia's G20 presidency on G20 Finance Track. All presented to you right here on TVRI World.
Pasca Rusia mereferendum 4 wilayah Ukraina dan menyerukan seruan mobilisasi parsial oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina terus memanas. Indonesia, sebagai negara sahabat bagi Rusia dan Ukraina, memiliki kesempatan emas untuk mewujudkan perdamaian melalui presidensi G20. Perang antara Rusia dan Ukraina masih belum kunjung usai, bahkan semakin memanas. Akhir September lalu, Rusia mengambil kebijakan wajib militer bagi ratusan ribu warganya. Kebijakan tersebut tentu saja bukan untuk menghentikan perang, tetapi sebaliknya semakin meningkatkan eskalasi di Ukraina dan dunia. Selain itu, Rusia tetap menggelar referendum di 4 wilayah Ukraina yang tentu saja mendapatkan kecaman Ukraina dan negara-negara pendukungnya. Pengamat hubungan internasional dari Universitas 11 Maret, Agung Satyawan menilai, pengaruh referendum Rusia atas 4 wilayah Ukraina tersebut mencederai aturan dalam aturan hubungan internasional, terutama Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang menjamin integritas wilayah. Selain itu, di dunia internasional juga menjadi persoalan karena banyak negara anggota PBB yang menganulir atau tidak akui referendum. Di tengah upaya perdamaian yang diupayakan Presiden Joko Widodo, kebijakan Rusia ini seperti jauh panggang dari api. Padahal Rusia adalah negara penting G20 yang diharapkan partisipasinya saat pertemuan puncak di Bali pertengahan November mendatang. Pasti ada tekanan-tekanan semacam itu untuk tuan rumah supaya Rusia itu tidak diundang. Karena dianggap melanggar hukum internasional, dianggap melanggar piagam PBB dan sebagainya. Tetapi persoalan konteks presidensial Indonesia di G20 itu kan harus merangkul semua anggota. Sehingga ya walaupun ada tekanan, saya lihat Indonesia tetap konsisten untuk mengundang siapapun yang menjadi anggota itu. Terserah akan hadir atau tidak, itu persoalan lain. Paling tidak welcome untuk datang ke Indonesia dan kemudian kita bicarakan untuk persoalan, terutama untuk persoalan ekonomi, dan kalaupun itu ada rembesannya ke politik, itu akan sangat baik. Artinya itu menjadi momentum untuk mendamaikan mereka yang sedang bertikai. Saat ini memang dunia internasional menghadapi suatu problematik yang harus dipecahkan bersama. Mengapa kalau tidak segera diselesaikan, ini akan merembet pada persoalan-persoalan konflik yang semakin meninggi. Misalnya eskalasi penggunaan senjata nuklir dan sebagainya itu sudah mulai mengancam. Tak hanya Indonesia sebagai presidensi G20 yang mengusahakan untuk perdamaian, sejumlah negara anggota G20 lainnya pun telah berusaha. Namun berbagai usaha tersebut belum membuahkan hasil. Gelombang resesi global dan krisis energi akibat suplai yang terhambat pun luput dari kalkulasi geopolitik. Sementara negara-negara yang ikut campur dalam perang turut memperparah keadaan dengan berlomba mematik provokasi, bermain narasi di media, dan saling menjatuhi sanksi. Indonesia yang memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif turut mengusahakan perdamaian untuk kedua negara. Fondasi Preambul Konstitusi Indonesia pun dengan tegas menyatakan turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Paling tidak ada dampak besar yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Paling tidak itu adalah prestis Indonesia di mata dunia internasional itu meningkat. Karena Presiden Jokowi itu adalah pemimpin Asia yang pertama yang mengunjungi dua wilayah yang sedang berkonflik itu. Dan kemudian pesan-pesan perdamaian itu sudah dilontarkan oleh Presiden Jokowi baik kepada Presiden Zelensky maupun Presiden Putin. Dan kemudian juga hasilnya, bagaimana hasilnya tergantung ya kemauan baik dari dua pemimpin ini. Paling tidak Indonesia sudah menawarkan tangan terbuka untuk penyelesaian konflik ini, dan juga dalam sisi ekonomi juga ingin membuka Ukraina dalam akses untuk ekspor
barang-barang komoditinya, terutama gandum yang sudah menumpuk di gudang-gudang Ukraina yang tidak bisa keluar. Dan kemudian setelah kunjungan Pak Jokowi ini kan kemudian ada outlet untuk pengiriman gandum dari Ukraina ke berbagai negara. Paling tidak ini membawa dampak positif, terutama dari segi prestis. Hanya memang hasil nyatanya memang belum begitu terlihat. Indonesia pemegang presidensi G20 menjadi pusat perhatian dunia internasional. Indonesia memiliki kesempatan emas dalam presidensi G20. Sejumlah upaya solusi dapat dijalankan seperti penawaran ruang terbuka untuk berdialog secara terpisah dalam sesi bilateral ataupun dengan mengadakan sesi khusus dengan Presiden Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat yang dalam berbagai aspek memainkan peran kunci di dalam perang Rusia-Ukraina. Sesi khusus ini Indonesia diposisikan sebagai negara yang menjadi poros dalam perwujudan perdamaian internasional. Jadi ujian Indonesia nanti, bagaimana Indonesia harus bisa menjaga keep calm untuk semua pihak yang datang. Ya, itu nanti diplomasi Indonesia akan diuji kepiawaiannya di situ. Sebetulnya tuan rumah itu kan bisa menetralisir. Saya kira bisa diatur dalam bidang protokoler, dan saya kira teman-teman di Kementerian Luar Negeri mempunyai jurus-jurus semacam ini yang saya lihat secara piawai juga untuk nanti akan mengatur supaya perhelatan G20 ini sukses di Indonesia. Indonesia yang menjadi tuan rumah KTT G20 harus mengundang dan mengupayakan semua negara anggota G20 hadir di Indonesia termasuk Rusia dan acara berjalan dengan lancar. Tidak hanya meredam dampak perang, diharapkan Indonesia dapat mendamaikan kedua negara yang sedang berkonflik. Sulit memang, namun harus dicoba. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Obrolan tentang kesehatan bersama pakar terkait. Memberi edukasi mengenai cara pencegahan penyakit, penanganan sampai cara pemulihannya. Bersama saya Dr. Lula Kamal dan saya Dr. Andika Ruspati. Saksikan terus Halo Dokter setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Karena sehat itu asik. Kekayaan khas Nusantara, keanekaragaman hayati dan budaya yang memukau, petualangan penuh makna, kaya akan rasa tradisional. Pesona Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presidensi G20 menjadi momentum pemerintah untuk menunjukkan kepada negara-negara dunia bahwa Indonesia masih berada dalam kinerja ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN bahkan di G20. Prestasi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak dan masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Jadi saya kira kita harus apresiasi atas penyelenggaraan G20 ini karena dari segi kekuatan organisasi ini atau kumpulan negara-negara ini memang cukup besar gitu. Kalau kita lihat saja dari sisi share terhadap perekonomian dunia
itu kan sampai 80% gitu. Itu kan luar biasa. Kemudian perdagangan internasional itu di angka 70 sampai 75%. Kemudian penduduk yang ada pada negara-negara G20 ini itu 2/3. Jadi 2/3 dari penduduk dunia. Jadi memang pengaruhnya besar, sehingga apapun keputusan yang dikeluarkan pasti dia berdampak, bisa mempengaruhi dari kebijakan ekonomi global. Nah, memang kalau kita lihat kelompok-kelompok yang bergabung kan gabungan gitu ya. Jadi katakanlah developing countries dan developed countries gitu. Ada yang memang sudah maju, ada yang memang bergerak ke sana. Dan saya kira momen ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia gitu ya. Bagaimana berinteraksi, apalagi sebagai tuan rumah, tentu saja kan punya bargaining power yang cukup besar. Ditambah lagi memang kalau kita perhatikan selama tahun 2022 ini kan banyak sekali event yang dilakukan gitu. Pertemuan saja itu kan mulai dari focus group discussion-nya, kemudian level kementeriannya sampai kepada pemerintahan itu kan kurang lebih 150 pertemuan event ya yang dilaksanakan gitu. Saya kira kalau kita lihat ini dengan kondisi ya, kita masih developing countries, dia jangan dijadikan ancaman seharusnya ya. Jadi ancaman ini terhadap bagaimana ekonomi global, terutama negara-negara yang sudah masuk di G20 ini, kita balik dia menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi kita. Karena memang kalau kita lihat 3 isu utama kan di dalam G20 ini gitu ya. Yang pertama terkait dengan transformasi ekonomi. Ini sesuatu yang harus kita terima. Pergerakan ke ekonomi digital itu kan tidak bisa. Dan biasanya yang sudah bermain di ekonomi digital pasti negara-negara maju. Karena itu kan high teknologi. Nah itu kita bisa manfaatkan. Kemudian juga kan berkaitan dengan sustainable development ya. Bagaimana keberlanjutan. Jadi seharusnya jangan selama ini Indonesia ini menjadi sasaran tembak gitu ya, bahwa atau Indonesia atau negara-negara sedang berkembang kan selalunya begitu, bahwa mereka yang merusak climate change apa segala macam. Nah ini harus kita buktikan bahwa sebenarnya juga tidak, malah negara industri dong yang punya peran besar terhadap perubahan lingkungan ini kan. Dan yang ketiga ya kesehatan ya, dalam kondisi pandemi ini. Maka ini kan pandemi ini sesuatu yang extraordinary ya, yang kita tidak menyangka tiba-tiba datang. Dan sesuatu yang extraordinary itu kan juga harus solusinya juga dengan extraordinary ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi mari kita ambil pelajaran semua itu. Saya kira itu saya apresiasi terhadap isu yang dilancarkan oleh G20 ini, karena memang itulah kondisi real sekarang yang harus kita selesaikan, sehingga memang harus bangkit bersama-sama ya, sehingga sesuai dengan keinginan negara-negara 20 ya kita bisa kuat bersama dan kita bangkit bersama-sama di dalam ekonomi global ini. Indonesia. Ya. Jadi memang kalau kita lihat terkait dengan sistem moneter, kita harus sadari bahwa memang ada kelompok negara yang dia masuk di high currency ya. Mereka sudah berada pada mata uang yang kuat gitu. Dan ada juga beberapa negara yang masih berada pada currency-nya itu ya dalam tanda petik tidak terlalu kuat gitu. Dan memang kiblat selama ini kalau berkaitan dengan suku bunga itu adalah Amerika gitu ya. Dan bahkan kita biasa mengatakan bahwa Amerika itu baru batuk sedikit ekonominya gitu ya, kita udah muntah darah akibat dari ketergantungan itu. Tapi di sinilah barangkali peran terutama teman-teman di Bank Indonesia gitu ya, bagaimana memanfaatkan kondisi ini, karena kita butuh, artinya begini, semua negara ini saling membutuhkan dan harus melakukan kolaborasi, nggak bisa lagi jalan sendiri. Apalagi memang tadi saya katakan dampaknya dari pertumbuhan ini kan luar biasa ya. Share terhadap ekonomi dunia itu kan sampai 80% gitu. Dan ada juga satu yang saya lihat ini, mereka saling lesson learn ya, belajar gitu, belajar dari kebijakan yang dilakukan oleh negara yang lain ketika mengalami hal-hal yang seperti ini. Dan
kebetulan saya diundang juga mengikuti salah satu event di Bali ketika kita bicara tentang kebijakan moneter. Itu dari beberapa bank sentral negara-negara yang bergabung dari G20 itu memang menyampaikan bahwa ketika dia mengalami shock dalam inflasi katakanlah, maka dia kebijakan ini yang dia lakukan. Tapi tentu tidak harus meniru, karena bisa saja kan inflasi yang terjadi di negara lain kita juga inflasi, tapi kan penyebabnya berbeda gitu ya. Berbeda karena itu sangat tergantung dari fondasi ekonomi makro di setiap negara. Tetapi paling tidak dengan sharing informasi itu, sharing pembelajaran, kemudian mereka diskusi, karena ini sudah ahli-ahli di bidang moneter, maka tentu saja kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan. Hanya memang tidak bisa kita seragamkan gitu ya, seperti yang tadi tidak sama, fundamental ekonomi kita kan tidak sama. Apalagi kita harus sadari juga bahwa ketergantungan Indonesia ini terhadap impor itu sangat besar sekali. Gitu. Coba lihat hasil dari perang Ukraina saja ini kan itu pukulan telak gitu, karena impor kita terbesar itu dari Ukraina, terutama gandum. Dan persoalannya adalah kalau gandum yang kita butuhkan ini itu menjadi bahan baku, bukan langsung untuk kita konsumsi. Jadi kalau dia bahan baku dan terjadi inflasi di negara yang mengimpor ini, maka pasti berdampak terhadap harga. Informasi tadi menutup acara menuju KTT G20 Indonesia pada hari ini. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama hingga penyelenggaraan KTT G20 di Bali, 15 hingga 16 November mendatang. Saya Brigita Kue, sampai jumpa.